Joachim Mir menggelar rapat dengan Honda Racing Corporation usai MotoGP Jerman 2024 pekan lalu. Ia memaparkan banyak masalah yang dihadapi dengan motor Honda RC 213V. Pada pertemuan darurat ini, Mir meminta HRC mengklarifikasi berbagai masalah yang melanda motor RC 213V. Masalah ini membuatnya sangat menderita dalam sesi balapan sprint di Jerman. Saya mengadakan pertemuan karena saya diganggu oleh berbagai masalah dan tidak bisa mengeluarkan kemampuan motornya. Mungkin kami akan mendapat ide. Sachsenring adalah akhir pekan Honda yang sulit, terutama bagi saya. Kami juga harus mencari tahu mengapa kami sangat menderita saat sprint, kata Mir dilansir Speedweek. Mir berharap pertemuan darurat itu berdampak positif untuk Honda di balapan selanjutnya. Seri berikutnya akan digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada 4 Agustus 2024. Sejak kemenangan Vinales di Grand Prix Amerika Serikat, April silam, pabrikan Noale belum pernah naik podium lagi, sehingga perjuangan untuk tetap berada di posisi kedua dalam klasemen pabrikan bersama KTM makin berat. Pada Grand Prix Jerman akhir pekan lalu, RSGP terlihat menjanjikan pada Jumat. Bahkan, Vinales memecahkan rekor lap Sachsenring di latihan bebas kedua. Tetapi pada hari balapan, ceritanya sangat berbeda bagi tim ini karena Vinales hanya finish di posisi ke-12 setelah keluar dari lintasan di lap-lap awal. Berbicara setelahnya, Vinales mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya kecepatan motor Aprilia. Ia menyesali kesalahannya di lap 7 dengan tidak memperhitungkan defisit 18 detik dari Francesco Bagnaia yang mengendarai Ducati pabrikan. Dalam beberapa balapan, kami tidak berada di level yang kami inginkan dan entah bagaimana, pada hari Jumat, kami bisa mencapai batas dan kemudian sulit untuk melewatinya. Itu sangat sulit. Sangat sulit. Kami harus memahami mengapa, kata Vinales dikutip Motorsport. Vinales mencatat bahwa RSGP telah berjuang untuk meniru kecepatannya yang luar biasa saat berlari di antara sekumpulan motor. Vinales mengungkapkan bahwa perilaku RSGP berubah-ubah dari lap ke lap, dan masalah perangkat lunak dapat menjelaskan mengapa ia tidak memiliki konsistensi yang ia butuhkan untuk merasa percaya diri dengan motornya. Kabar buruk datang dari sirkuit Red Bull Ring. Sirkuit yang akan digelar untuk perhelatan MotoGP Austria 2024 yang bakal bergulir sebulan lagi, itu malah dilanda banjir besar saat ini. Menurut laporan Speedweek, hujan lebat melanda daerah sekitar sirkuit Red Bull Ring pada Kamis 11 Juli 2024 malam waktu setempat. Akibatnya, air langsung menggenang ke dalam area sirkuit. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa jalur pit, tangga, dan bahkan bagian dalam pit sebagian terendam banjir sedalam beberapa sentimeter. Dalam sebuah video yang beredar, kumpulan air berwarna coklat terlihat menggenang di dalam garasi yang berada di sirkuit. Seorang anggota kru berjalan di atas air yang menggenang itu dengan tinggi sekira batas mata kaki. Selain itu, air juga masuk terowongan yang ada di trek. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez berkonsultasi dengan dokter jelang paruh kedua MotoGP 2024. Juara dunia MotoGP 6 kali, itu belum terlihat berlatih seperti pembalap lainnya. Dalam putaran pertama MotoGP musim ini, rider berjuluk The Baby Alien itu berada di posisi ketiga klasemen sementara. Dia berhasil mengoleksi 166 poin dari 4 podium. Pembalap berusia 31 tahun itu meraih podium terakhir di MotoGP Jerman musim ini dengan susah payah. Dia sempat kecelakaan fatal pada sesi latihan sebelum meraih posisi kedua dalam balapan utama di sirkuit Sachsenring akhir pekan lalu. Akibat kecelakaan itu, Marquez mengalami patah tulang jari serta memar yang cukup parah di dadanya. Sebab itu, The Baby Alien urung berlatih seperti yang dilakukan pembalap lainnya menjelang paruh kedua MotoGP 2024. Marquez harus melakukan kontrol terhadap cedera yang dideritanya di MotoGP Jerman 2024. Menurut laporan Speedweek, Marquez berkonsultasi dengan dokter langganannya, Dr. Ignacio Roger de Ona, di Rumah Sakit Ruber Internasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Marquez mengatakan cederanya telah berangsur pulih. Setelah itu, dia akan istirahat sejenak sebelum berlatih menatap paruh kedua MotoGP musim ini. Sirkuit Fakkisa Freeway menjadi saksi kemenangan perdana Valentino Rossi bersama Yamaha tahun 2004. Rossi mengunci kemenangan setelah melahap 28 lap dan unggul di depan dua rider Honda Max Biaggi dan Sete Gibernau. Kemenangan di Afrika Selatan itu menjadi yang pertama bagi Rossi sejak menunggangi Yamaha M1.
Setelah menang, ada satu pemandangan menarik yang terlihat dari pinggir sirkuit. Kala itu, Rossi terlihat meminggirkan motornya di samping lintasan dekat pembatas ban. Dia kemudian turun dari motor dan duduk tertunduk di atas gravel persis di depan Yamaha M1 yang ditungganginya. Rossi juga beberapa kali menganggukkan kepalanya ke bawah. Setelah itu dia bangun dan berlutut di depan Yamaha M1 dan tak lama mencium motor dengan nomor 46 itu. Ada yang beranggapan di momen itu, The Doctor menangis terharu atas kemenangannya. Tapi sahabat Rossi, Uccio Salucci, mengungkap kebenarannya di sela-sela talk show bersama Paolo Ferrari belum lama ini. Kata Uccio di momen itu, Rossi sama sekali tidak menangis. Yang benar adalah dirinya tertawa bahagia. Di akhir Free Practice 2, dia bilang ke saya, "Uccio, kita akan menang di sini." Dari situ, dia menang balapan, dan saya mengambil foto saat dia sedang tertawa di samping motornya. Banyak yang bilang dia menangis saat itu. Padahal, dia tertawa karena pada saat itu, Vale benar-benar kesusahan dan kemenangan menjadi sebuah kelegaan, tutur Uccio.